Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Lina Ernianti akan menyampaikan atau menjelaskan sedikit jawaban dari tugas yang diberikan oleh Ibu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Terima kasih. Rahim, apa sih konsep dari pendidik? Gitu jawaban dari konsep pendidik dan peserta didik dalam perspektif Islam. Konsep pendidik itu adalah orang yang bertanggung jawab terhadap perkembangan dari peserta didik itu sendiri gitu. Untuk apa? Untuk mengembangkan potensi, baik itu potensi kognitif, afektif maupun psikomotorik yang sesuai dengan ajaran-ajaran agama Islam. Oke, jadi peserta didik dalam perspektif Islam gitu. Jadi adalah seseorang yang belum dewasa yang mempunyai sejumlah potensi yang mana potensi tersebut harus dikembangkan. Jadi konsep dari pendidikan dan peserta didik itu ialah saling berhubungan gitu antara keduanya. Kenapa? Untuk mencapai suatu tujuan tersebut, tujuan yang dimana sesuai dengan ajaran-ajaran agama Islam. Kemudian yang kedua itu kewajiban dari seorang pendidik kepada peserta didik ya dalam perspektif Islam itu ialah harus menaruh rasa kasih sayang terhadap peserta didik layaknya anak sendiri. Kemudian tidak meminta belas jasa dari seorang guru tersebut atau seorang pendidik itu. Kemudian jangan timbulkan rasa benci kepada peserta didik itu. Setelah itu berikan ia kesempatan untuk mengembangkan potensi-potensi yang ada pada murid tersebut. Dan yang ketiga itu bagaimana sih jika kita menjadi seorang pendidik yang melihat anak murid itu dalam kelas itu tidak kondusif, apa yang harus kita lakukan? Yaitu menyampaikan materi tersebut harus dengan kalimat yang menarik tapi tegas. Jadi seorang murid pun tidak meremehkan atau tidak menyepelekan guru yang sedang berbicara di depannya. Ia menarik tapi dia tegas, seperti itu. Kemudian si pendidik harus memahami karakter dari murid-muridnya, yaitu dengan pendekatan emosional gitu. Jadi pendidik pun paham seperti apa, bagaimana dan apa yang harus disampaikan kepada muridnya dengan karakter-karakter yang seperti ini begitu. Disesuaikan dengan mereka gitu, dengan keadaan dengan karakter mereka. Kemudian setelah itu pendidik pun harus membuat suatu strategi yang mana strategi tersebut mampu bisa untuk si murid ini mengambil manfaat yang baik ketika si pendidik menjelaskan materi tersebut gitu. Harus ada strategi dan metode-metodenya. Nah, si pendidik harus lebih tegas. Kenapa saya katakan harus lebih tegas? Karena si anak murid itu tidak akan agar anak murid tidak bahasa kasarnya ngelunjak, agar dia menghargai pemateri atau pendidik tersebut menjelaskan materi-materi kepada mereka, tetapi dengan yang menarik gitu. Jadi suasana di kelas pun tidak tegang, asik, menarik, yang mana mereka lebih mengiyakan gitu, mengikuti dengan baik pelajaran tersebut. Oke, jadi bagaimana sih jika pendidik yang menyampaikan materi tetapi anak murid tersebut sulit untuk memahami materi tersebut gitu, seperti apa harusnya gitu. Oke, jadi seorang pendidik ini, itu yang sudah saya katakan tadi di awal, seorang pendidik harus mengetahui dulu karakter dari masing-masing murid tersebut gitu. Jadi ketika dia sudah mengetahui karakter dari masing-masing murid tersebut, ia tahu cara, metode, dan strategi apa yang bakal ia pakai di kelas tersebut gitu. Jadi ketika kita mengetahui karakter dari pendidik-pendidik tersebut, ketika kita memberikan materi itu akan lebih jauh, itu
akan jauh lebih baik dan lebih masuk materinya kepada mereka, dan mereka akan lebih bisa menerima gitu, karena kita mengetahui oh si ini karakternya seperti ini, jadi harus seperti ini cara menjelaskannya gitu. Kemudian pilih tempatkan mereka di bangku yang memang sesuai gitu, atau setiap harinya itu diganti gitu, jadi yang di belakang memperhatikan, dan ada saatnya di belakang itu di depan itu di belakang, jadi seperti itu juga bisa dipakai untuk pembelajaran di kelas gitu, seperti itu. Kemudian ketika menyampaikan materi, ada hal-hal yang di awal itu menarik. Kenapa menarik? Setiap mau pembelajaran itu dimulai, si pendidik ini harus menanyakan terlebih dahulu apa yang mereka dapat di pelajaran kemarin. Itu juga bisa. Jadi itu mereka bisa berpikir, oh jadi setiap harinya mereka akan belajar, mereka akan dipahami lagi, pulang ke rumah mereka pulang ke rumah dipelajari lagi sama mereka gitu. Kemudian bertanya pun tidak bertanya saja, tapi ada nilainya gitu. Jadi si anak murid semangat untuk belajar. Bisa juga dengan memberikan pertanyaan tentang materi hari ini yang akan diajarkan itu apa. Nah, kita bisa bertanya materinya apa, dan mereka yang menjelaskan, dan itu akan lebih hidup, dan itu akan yang tahu, yang kan kita sebagai pendidik pasti mengetahui mana yang memang belum ngebaca, mana yang ngebaca. Jadi dari situ kita mengetahui, oh ternyata banyak yang belum membaca gitu. Nah, dari seperti itu nanti hari ke hari insya Allah dengan kita memakai metode dan strategi yang menarik dan tegas dan empati, kemudian mereka tuh akan lebih mau gitu, apalagi itu mendapatkan nilai. Anak yang cerdas, sedang, dan biasa saja itu akan lebih tertarik dengan pelajaran-pelajaran yang seperti itu. Terima kasih. Semoga jawaban dari saya bermanfaat. Bila ada salah kata, saya mohon ampun, karena kesalahan itu datangnya dari saya dan kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, mudah-mudahan yang saya sampaikan ini bermanfaat. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.